Baik, perkenalkan nama saya Alessandro Pemangkang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas Research Network Security Threats. Jadi pada praktik kali ini ada beberapa objektif. Yang pertama adalah explore the SANS website. Lalu kedua, identify recent network security threats. Lalu yang ketiga, detail a specific network security threats. Jadi required source-nya itu device with internet access dan presentation komputer with PowerPoint atau software presentasi yang lainnya. Untuk part 1, kita diminta untuk explore the SANS website. Jadi sini kita langsung buka saja SANS website-nya. Jadi di sini untuk beberapa informasi di SANS itu adalah institut yang berfokus pada cyber security. Kita buka saja. Baru setelah kita sudah masuk, search di internet for SANS from the SANS homepage and click free resource. Kita cari dulu di sini, ini ya, explore resource, free free tools ya. Oh, bukan. Maaf sedikit lalok di sini. Di sini resource. Nah, ini free resource. Maaf sedikit lag di sini karena jaringan saya kurang bagus. Baik, search in the for SANS and free resource list 3 available resources. Di sini minta 3, namun untuk SANS sendiri ada beberapa. Yang pertama ada webcast, white papers, poster and cheat sheets, blog, security policy, uh, free tools, internet storage center, dan sebagainya. Itu untuk free resource. Lihat di ada tempat. Itu saja. Lalu di sini kita lihat locate the link to CIS Critical Security atau SIS. Link in the SANS website are the Commission of Public Partnership. Jadi kita diminta untuk, ya baik, tadi saya sudah mencoba mencarinya seperti langkah-langkah di sini untuk mencari SIS artikel ini controls-nya, namun tidak dapat. Jadi di sini saya mencarinya secara manual. Jadi personalized critical sense ada deskripsi di ini. Lalu kita diminta untuk select one of the controls and list implementation suggestion for this control. Jadi this controls mungkin ini yang dimaksud. Berarti kan di sini one of the controls, misalkan mungkin data protection di sini. Mungkin fitur ini uh, ISIS menawarkan perlindungan data-data sensitif kita melalui langkah-langkah seperti contoh deskripsi yang baik terhadap data kita agar terlindungi dari akses uh, tidak otoritas dan juga kerusakan-kerusakan yang dapat berdampak pada perubahan data kita. Jadi kita lanjut untuk step 3, locate the newsletter menu. Jadi highlight the resource menu, select newsletter, briefly describe each of the 3 newspapers available. Jadi kita langsung cari saja. Kita langsung cari secara manual saja.
newsletter. Kita cari. Nah ini. Hmm, highlight the resource menu. Kita diminta untuk memberikan deskripsi singkat mengenai three newsletter. Yang pertamanya ada New Bytes. New Bytes is a tone semi-weekly executive summary of the most recent and important cybersecurity. Jadi untuk newsletters ini memberikan kita informasi mengenai hal-hal yang terjadi di dunia cybersecurity. Jadi headlines dan hal-hal penting seputar cybersecurity yang terjadi di mana-mana. Di sini diberikan summary atau kumpulan berita mengenai apa yang baru di dunia cybersecurity. Jadi berikutnya untuk newsletters risk is a reliable weekly summary of newly discovered attack vectors, vulnerabilities with active new exploits, insightful explanation of how recent attacks work, and valuable data. Jadi untuk newsletters ini memberikan summary terbaru mengenai serangan-serangan cyber yang baru dan bagaimana rentan eh, serangan-serangan ini terhadap eh, data-data kita, active new exploits, dan juga memberikan kita gambaran penjelasan penjelasan insightful explanation, penjelasan rinci mengenai bagaimana eh, serangan-serangan cyber baru ini bekerja dan juga informasi-informasi berharga lainnya. Baru ada newsletters. AUSIS ini is the world's leading monthly security awareness newsletter designed for the common as always translated in over. Jadi untuk newsletter ini itu adalah awareness newsletter atau berita-berita uh, yang didesain atau yang diatur untuk bisa dimengerti oleh pengguna komputer-komputer biasa, di mana disajikan eh, lebih dari 25 bahasa dan gratis untuk komunitasnya. Kira-kira seperti itu, lalu kita masuk pada part 2, identify recent network security threats. Jadi kita masuk pada step 1 saja, ini locate the risks, consequences, security alert, newsletter, archive. Jadi from the newsletter page, dari sini kita buka newsletter list. Okay, the consequences security alert, scroll down to archive volumes and select a recent weekly newsletter. Review the notable security issues and most popular malware file section. Kita akan tunggu di sini selama dia masih loading. Nah, di sini sudah timbul. Kita buka di sini. Consequences security alert newsletter artikel. Paling atas saja. Lalu ini tentang Internet Storm Center Spotlight. Jadi, from the newsletter page, select article, notable recent and popular, list some recent vulnerabilities. Terus recent. Jadi untuk di sini
diupload oleh No Defender Yes Defender. Recently I was aware of the new utility which capability disable the fungsi itu dengan itu. Nah, di situ utility to in a defense. This will eventually make the rounds active threat group the list demand. Sini the list is assembled by pulling recent vulnerability from ICD. Oh, Twitter mentions vulnerability ICD. There are also some uncovered but significant vulnerabilities at the end. This includes vulnerability that have not been added to the DVD yet. Jadi di sini ada beberapa vulnerabilities untuk itu. Kita coba buka yang lain. Misalkan yang ini. Also itu malicious email attachments. Nah ini. Untuk beberapa vulnerabilities, salah satu ada malicious email attachments. Some in all shapes and sizes in general. However, the sensitive there are contained especially in items while going over messages that were caught by mail traps. Association gitu. Jadi ini menjelaskan mengenai malicious emails atau email-email yang bertujuan tidak baik. Di sini dibilang code in over the course of May, I found multiple emails that carry file txt extension as their attachment. Since their attachment is hardly the most common one, I need quick help from Google. It seems that even it uses email attachment use this extension. Jadi di sini menjelaskan mengenai bagaimana my email traps ini haven't caught any such file in 2002. Jadi as it turned out, however, the current file that my email traps caught were actually not serial file but rather named RRR archive. Though threat actors commonly modify extensions of malicious files they send out, I was little misled their limited support by archiving it securely. Google searching however soon a revealed reason for it. Jadi itu adalah mengenai dia mengatasi bahwa dengan menggunakan mouse traps itu belum cukup ya untuk melindungi kita dari email-email dengan file exit ini. Dalam arti kita perlu beberapa hal lain lagi agar kita bisa terlindungi dari email-email malicious email seperti ini. Lalu kita lanjut, identify sites providing recent security information. Jadi besides the site, identify some other website that provide recent security information. Jadi di sini kita minta untuk mencari website-website yang memberikan informasi mengenai security yang terbaru. Baik, setelah saya melakukan sedikit pencarian, saya menggunakan website ini, The Hacker News. Jadi, site designs identify that provides recent security threat information. List some recent security threats detailed in this website. Jadi untuk di website Hacker News ini sendiri, kita buka yang ini saja. PHP vulnerability, exposes Windows servers to remote code execution. There are rumors about new critical security exploited to vulnerability threat. Some CGI, according to researchers, shortcoming makes it possible to bypass protection. Shortcoming, jadi untuk vulnerability di sini untuk injeksi vulnerability acting, jadi dengan menggunakan ini sepertinya di sini bisa menggunakan ini untuk bypass protection for security flaw. Best fit the first one that all installation of Windows are available by default when configured to use Rocket. Jadi untuk menggunakan SAM ini sangat di Windows sangat
rentan. Jadi detail public software administration. Oh, jadi ini tentang probability atau kerentanan eh, server Windows untuk melakukan eksekusi file PHP tempatnya di sini. Kita lanjut. Detail a specific network security attack. In particular, your research a secret network attack and this focus and create a provision based on your findings. Complete the form below based on your findings. Kita di part ini melihat detail specific network attack that has occurred and create presentation based on your findings. Jadi kita akan mencari untuk melakukan research tentang security attack dan melakukan ini ya, mengisi tabel doang, complete the following form the selected network attack. Jadi kita lihat di sini ada name attack, type of attack, dates of attack, computers organizations affected, how it works, and what it did. Oke, baik. Di sini saya sudah mengisi untuk tabelnya. Jadi kita mulai pada name of attack-nya itu SolarWinds Cyber Attack. Dengan tipe attack itu supply chain attack. Dan date of attack itu pada Desember 2020. Jadi baru tidak lama. Kalau computers atau organisasi yang terdampak itu salah satunya ada major organization and government agency including the US Department of Defense, State, Homeland Security, Treasury, Commerce, and numerous private sectors. Jadi beberapa departemen pemerintahan di Amerika situ dan lebih dari 18.000 eh, pelanggan SolarWinds juga eh, memiliki memiliki potensi terdampak. Jadi kita masuk pada berikut how it works and what it did. Jadi serangan cyber SolarWinds ini adalah serangan rantai pasukan yang sangat canggih. Penyerangan peretas sistem build dari perangkat lunak Orion milik SolarWinds menyematkan pintu belakang yang kemudian atau kemudian dinamai Sunburst ke dalam pembaruan perangkat lunak Orion yang digunakan untuk manajemen jaringan. Nah, ketika pelanggan menginstal eh, pembaruan perangkat lunak yang telah terkompromi, pintu belakang tersebut memungkinkan penyerang untuk mendapatkan akses jarak jauh ke sistem yang terpengaruh. Penyerang kemudian dapat bergerak secara lateral di dalam jaringan, mencuri data sensitif, dan menginstal malware tambahan. Pelanggaran ini tidak terdeteksi selama beberapa bulan, dan sehingga memungkinkan penyerang untuk melakukan pengintaian yang luas dan eksfiltrasi data. Lalu mitigation options-nya itu pertama kita menerapkan patch keamanan dan pembaruan dari SolarWinds dan vendor lain yang terpengaruh. Berikut lakukan pemindaian jaringan menyeluruh untuk mengidentifikasi indikator kompromi atau IOC. Dan berikut gunakan alat Endpoint Detection and Response atau EDR untuk memantau aktivitas yang tidak biasa. Lalu terapkan autentikasi multifaktor atau MFA di semua sistem kritis. Dan terakhir, batasi akses berdasarkan prinsip hak istimewa paling sedikit, tinjau dan audit log akses jaringan secara teratur. Ini adalah referensinya dan ada beberapa link di sini. Lalu follow the instructor guidelines to complete the presentation. Oke. Baru di sini ada reflection question, ada dua ya. Jadi, what steps can you take to protect your own computer? Jadi, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi komputer kita? Jadi, untuk langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk melindungi laptop, komputer kita, itu salah satunya yang jelas adalah menginstal antivirus dan update secara berkala, gunakan password yang kuat, aktifkan firewall, hindari tautan atau lampiran yang mencurigakan, dan backup data kita secara berkala. Lalu, untuk what are some important steps that organizations can take to protect their resources? Jadi, langkah-langkah yang bisa diambil organisasi untuk melindungi resource mereka, yaitu salah satunya menerapkan
patch keamanan, perangkat lunak, dan update secara rutin. Lalu gunakan autentikasi multifaktor yang tadi seperti bilang MFA. Lakukan pelatihan keamanan cyber untuk karyawan, lalu pantau dan audit akses jaringan secara teratur untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, lalu segmen jaringan untuk membatasi penyebaran serangan jika terjadi pelanggaran keamanan. Nah, itu dari sekian dari saya. Terima kasih.